Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan menjelaskan materi tentang konsep limit dan kontinuitas. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Triwulan Agustina dengan NIM 2004 3261 9287. Baik, sebelum menuju ke materi, saya akan memberitahukan bahwa kelompok kami hanya akan menjelaskan tentang konsep limit dan kontinuitas serta limit fungsi. Untuk pengaplikasiannya dalam kegiatan perekonomian akan dijelaskan oleh kelompok 10. Baik, kita ke materi yang pertama yaitu pengertian limit. Limit menggambarkan bahwa suatu fungsi f(x) akan mendekati nilai tertentu jika x mendekati nilai tertentu. Limit artinya adalah pendekatan. Jika fungsi x mendekati L, manakala variabel x mendekati A, yaitu A dan L keduanya konstanta, maka L disebut limit fungsi f(x) untuk x mendekati A. Dilambangkan dengan notasi limit x mendekati A, f(x) sama dengan L. Baik, kita menuju ke materi yang selanjutnya yaitu limit kiri dan limit kanan. Limit kiri adalah limit dari sebuah fungsi f(x) untuk x mendekati A dari arah kiri. Limit dari f(x) untuk x mendekati A dari arah kiri dinotasikan limit x mendekati A sebelum f(x) sama dengan fa. Jadi, arti minus di atas huruf A yaitu dibaca sebelum. Yang selanjutnya yaitu limit kanan. Limit kanan adalah limit dari sebuah fungsi f(x) untuk x mendekati A dari arah kanan. Limit dari f(x) untuk x mendekati A dari arah kanan dinotasikan limit x mendekati A setelah f(x) sama dengan fa. Jadi, arti dari tanda plus di atas A dibaca setelah. Baik, di sini saya beri catatan bahwa limit x mendekati A f(x) ada jika dan hanya jika limit x mendekati A sebelum f(x) sama dengan limit x mendekati A setelah f(x). Baik, lalu kita menuju ke contohnya yaitu yang nomor 1. Apakah limit x mendekati 2 x plus 3 ada? Jawabannya, kita tentukan limit kirinya dulu, yaitu limit x mendekati 2 sebelum x plus 3 sama dengan 5. Lalu kita tentukan limit kanannya. Limit x mendekati 2 setelah x plus 3 sama dengan 5. Di sini limit kiri dan limit kanannya hasilnya sama. Jadi, limit x mendekati 2 x plus 3 sama dengan 5 artinya ada. Lalu contoh yang kedua yaitu f(x) sama dengan x plus 1 jika x kurang dari sama dengan 5. Lalu yang kedua, x plus 2 jika x lebih dari 5. Maka berapakah nilai limit x mendekati 5 f(x)? Jawabannya, limit x mendekati 5 sebelum f(x) sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6. Lalu yang kedua, limit x mendekati 5 sesudah f(x) sama dengan 5 plus 2 sama dengan 7. Jadi, dapat diketahui bahwa limit x mendekati 5 sebelum f(x) tidak sama dengan limit x mendekati 5 sesudah f(x). Maka, limit x mendekati 5 f(x) itu tidak ada. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian dari kontinuitas. Kontinuitas artinya Baik, materi yang selanjutnya adalah pengertian dari kontinuitas. Kontinuitas artinya adalah kesinambungan. Lawan katanya adalah diskontinuitas yang artinya tidak sinambung atau asinambung. Konsep kontinuitas sangat berkaitan dengan konsep limit fungsi. Secara visual, sebuah fungsi dikatakan kontinuitas atau sinambung apabila gambarnya berupa sebuah kurva yang tidak terputus. Dan apabila saat menggambar kurva harus terputus, maka fungsi tersebut dikatakan diskontinuitas atau asinambung. Syarat kontinuitas suatu fungsi. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar suatu fungsi dapat disebut kontinu. Antara lain, yang pertama, fa terdefinisi atau harus ada. Yang kedua, limit x mendekati A, f(x) terdefinisi dan juga harus ada. Yang ketiga, limit x mendekati A, f(x) sama dengan fa. Jadi, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka fungsi f(x) tidak kontinu pada interval x mendekati A.
Baik, kita menuju ke contoh soal. Fungsi yang pertama yaitu f(x) sama dengan x plus 1, x kurang dari 1. Fungsi yang kedua, f(x) sama dengan x pangkat 2 min x plus 2, x lebih dari sama dengan 1. Apakah kedua fungsi di atas kontinu? Lalu untuk menjawab kita harus memasukkan syarat yang pertama. Yang pertama yaitu fa terdefinisi atau harus ada. Diketahui bahwa f(x) sama dengan x pangkat 2 min x plus 2, x lebih dari sama dengan 1. Maka f1 sama dengan 1 pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 2. Hasilnya menjadi 2. Karena hasilnya 2, maka syarat pertama terpenuhi. Lalu kita ke syarat yang kedua, yaitu limit x mendekati a, f(x) terdefinisi atau harus ada. Lalu kita masukkan ke dalam fungsinya, yaitu yang pertama, limit x mendekati a sebelum f(x) sama dengan limit x mendekati 1 sebelum plus 1. Hasilnya yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yang kedua, limit x mendekati a sesudah f(x) sama dengan limit x mendekati 1 sesudah x pangkat 2 dikurangi x ditambah 2. Maka hasilnya 1 pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 2 sama dengan 2. Karena limitnya terdefinisi, maka syarat kedua terpenuhi. Dan yang terakhir kita menuju ke syarat yang ketiga, yaitu limit f(x) x mendekati a sama dengan fa. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi yang tadi. Limit x mendekati a, f(x) sama dengan fa. Jadi limit x mendekati 1, f(x) sama dengan f1. Syarat ketiga juga terpenuhi, maka f(x) kontinu di titik x sama dengan 1. Secara grafis, yang pertama yaitu fungsi yang kontinu di semua titik domainnya memiliki grafik yang tidak terputus. Dan kebalikannya jika fungsi yang diskontinu pada satu atau beberapa titik ataupun pada interval tertentu memiliki lubang, celah, maupun lompatan pada grafiknya. Dapat kita lihat pada grafik yang pertama yaitu y sama dengan x plus 2 kontinu di semua x, maka grafiknya tidak terputus. Lalu pada grafik yang kedua, y sama dengan x pangkat 2 min x min 6 per x min 3. Kontinu di semua x kecuali di x sama dengan 3. Maka di situ terdapat lubang, grafik terputus di titik yang telah ditunjuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai limit fungsi. Limit suatu fungsi merupakan salah satu konsep mendasar dalam kalkulus dan analisis tentang kelakuan suatu fungsi mendekati titik masukan tertentu. Suatu fungsi memetakan keluaran f(x) untuk setiap masukan x. Fungsi tersebut memiliki limit L pada titik masukan P bila f(x) dekat pada L ketika x dekat pada P. Berikut merupakan kaidah-kaidah limit fungsi. Yang pertama yaitu limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan fungsi merupakan jumlah atau selisih dari limit fungsi-fungsinya dengan rumus lim x mendekati a, f(x) plus atau min dengan gx sama dengan lim x mendekati a, fx plus atau min lim x mendekati a, gx. Yang kedua yaitu limit dari suatu perkalian fungsi merupakan perkalian dari limit fungsi-fungsinya dengan rumus lim x mendekati a, fx kali gx sama dengan lim x mendekati a, fx dikali lim x mendekati a, gx. Yang ketiga yaitu limit dari suatu pembagian fungsi merupakan pembagian dari limit fungsi-fungsinya gx sama dengan bukan 0 dengan rumus lim x mendekati a, fx dibagi gx sama dengan lim x mendekati a, fx dibagi lim x mendekati a, gx. Gx sama dengan bukan 0. Yang keempat yaitu limit dari suatu fungsi berpangkat n adalah pangkat n dari limit fungsinya dengan rumus lim x mendekati a, fx
pangkat N sama dengan dalam kurung lim X mendekati A fx pangkat N. Limit fungsi aljabar untuk X mendekati A. Dengan langkah-langkah mensubstitusikan nilai X sama dengan A ke fx. A hasilnya berbentuk tertentu. FA sama dengan C konstanta. FA sama dengan 0 per C sama dengan 0. FA sama dengan C per 0 sama dengan tak hingga. B hasilnya bentuk tak tertentu. X mendekati tak hingga. Fx harus diuraikan. Jika fx pecahan suku banyak, diuraikan dengan faktorisasi. Jika fx bentuk akar, kalikan yang sekawan lalu substitusikan. Jika menggunakan rumus L'Hospital, yaitu dengan rumus lim x mendekati A dengan M akar dari fx per n akar dari gx sama dengan f dalam kurung A dikali n akar dari GA pangkat N min 1 per GA M dikali M akar dari F A M min 1. Limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. A. Jika F tak hingga sama dengan tak hingga per tak hingga. Pembilang dan penyebut dari fx dibagi X pangkat tertinggi. Dengan rumus lim X mendekati tak hingga A1 X pangkat M ditambah A2 X pangkat M min 1 ditambah seterusnya per B1 X pangkat N ditambah B2 X pangkat N min 1 ditambah dan seterusnya. Dengan ketentuan tak hingga untuk M lebih besar dari N dan A1 per B1 adalah untuk M sama dengan N dan 0 untuk M lebih kecil dari N. B. Jika F tak hingga sama dengan tak hingga dikurang tak hingga. Fungsi fx diuraikan dengan cara dikali sekawan untuk fungsi yang berbentuk akar. Kemudian membagi pembilang dan penyebut dengan x pangkat tertinggi. Rumus selisih akar kuadrat, yaitu lim x mendekati tak hingga akar dari ax2 plus bx plus c min akar dari px kuadrat plus qx plus r sama dengan ketentuan x untuk a lebih besar dari p, ba per 2 akar a untuk a sama dengan p min tak hingga untuk a kurang dari p. Dan terakhir yaitu limit fungsi trigonometri. Cara menyederhanakannya yaitu yang pertama sederhanakan sehingga menjadi limit tertentu. Yang kedua yaitu ubah menjadi bentuk. Rumus-rumusnya adalah lim x mendekati 0 sin ax per bx sama dengan ax per sin bx sama dengan sin ax per sin bx sama dengan a per b. Lim x mendekati 0 tan ax per bx sama dengan ax per tan bx sama dengan tan ax per tan bx. Hasilnya adalah a per b. Lim x mendekati 0 dalam kurung sin ax per tan bx sama dengan tan ax per sin bx. Hasilnya sama dengan a per b. Bentuk khususnya yaitu lim x mendekati 0 1 min cos as per bx kuadrat sama dengan a kuadrat plus a kuadrat per 2b. Dan lim x mendekati 0 1 min cos kuadrat ax per bx kuadrat sama dengan a kuadrat per b. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.